Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MEP dengan topik Doxy Iridex bagian 1 pada sesi 26. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman teori Iridex. Indeks iritasi Doxy atau teori Iridex yang dirumuskan oleh George Doxy pada tahun 1975 adalah kerangka konseptual yang menggambarkan evolusi sikap penduduk lokal terhadap pariwisata dan wisatawan seiring berjalannya perkembangan pariwisata tersebut. Teori ini menjelaskan urutan perkembangan melalui 4 tahap berbeda, yaitu euforia, apatis, iritasi, dan antagonisme. Setiap tahap mencerminkan perubahan persepsi dan reaksi penduduk lokal karena pariwisata berdampak pada komunitas mereka dengan berbagai cara. Selanjutnya kita bahas tahapan iridex, yaitu euphoria stage. Pada tahap euforia awal, pariwisata baru bagi masyarakat dan warga antusias dan ramah. Kedatangan wisatawan terlihat positif, membawa manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pertumbuhan bisnis. Interaksi sosial dengan wisatawan dianggap menarik dan memperkaya, berkontribusi pada pertukaran budaya dan rasa kosmopolitanisme. Selama tahap ini, ada sedikit atau tidak ada iritasi, dan masyarakat umumnya mendukung pengembangan pariwisata. Pihak berwenang lokal dan bisnis secara aktif mempromosikan pariwisata, melihatnya sebagai peluang signifikan untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Selanjutnya kita bahas apathy stage. Seiring dengan semakin mapan pariwisata, masyarakat memasuki tahap apatis. Keseruan awal berkurang dan warga menjadi lebih acuh tak acuh terhadap kehadiran wisatawan. Interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan menjadi lebih komersial dan formal. Fokusnya bergeser ke arah memaksimalkan manfaat ekonomi daripada membina hubungan sosial. Penduduk mulai melihat wisatawan sebagai bagian rutin dari lingkungan mereka, dan kebaruan pariwisata memudar. Tahap ini, yaitu apathy stage, ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan aspek praktis pariwisata, seperti kebutuhan akan infrastruktur dan layanan untuk mendukung peningkatan jumlah pengunjung. Meskipun masih ada penerimaan umum terhadap pariwisata, antusiasme yang terlihat pada tahap ini berkurang. Selanjut pada irritation stage. Dengan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat dapat memasuki tahap iritasi. Meningkatnya jumlah wisatawan mulai membebani sumber daya dan infrastruktur lokal atau setempat. Masalah seperti kepadatan, kemacetan lalu lintas, kebisingan, polusi, dan biaya hidup yang lebih tinggi menjadi lebih jelas. Masalah-masalah ini menyebabkan penurunan kualitas hidup penghuni. Bentrokan budaya juga dapat muncul, karena perilaku dan adat istiadat wisatawan dapat bertentangan dengan norma dan tradisi setempat. Manfaat ekonomi dari pariwisata masih diakui, tetapi dampak negatifnya mulai lebih besar daripada positifnya, yang menyebabkan meningkatnya frustrasi dan ketidakpuasan di antara penduduk. Keluhan tentang masalah terkait pariwisata menjadi lebih sering, dan mungkin ada imbauan atau seruan untuk regulasi dan manajemen untuk mengurangi dampak ini. Selanjutnya kita membahas antagonisme stage. Jika dampak negatif pariwisata terus meningkat tanpa penanganan yang memadai, maka masyarakat dapat mencapai tahap antagonisme. Pada tahap ini, kejengkelan berubah menjadi permusuhan terbuka dan kebencian terhadap wisatawan.
warga menyalahkan wisatawan atas berbagai masalah masyarakat, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya identitas budaya, dan gangguan sosial. Kita bahas antagonisme stage, konflik antara penduduk dan turis menjadi lebih umum, dan sikap yang dulu ramah digantikan oleh sikap defensif dan oposisi. Masyarakat dapat mengadvokasi langkah-langkah untuk membatasi atau mengendalikan pariwisata, seperti membatasi jumlah pengunjung, mengenakan pajak yang lebih tinggi pada bisnis pariwisata, atau menerapkan peraturan yang lebih ketat. Tahap ini merupakan kerusakan dalam hubungan antara masyarakat dan industri pariwisata, dengan implikasi yang signifikan bagi keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut. Demikian akhir dari sesi ini. Dan jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.